Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Zainul Haq. Di sini saya akan membahas tentang deregulasi bank yang ada di Indonesia. Jadi, apa itu deregulasi bank? Bank itu menghapus peraturan lama bank yang bertujuannya yaitu untuk menghilangkan atau mengurangi aturan yang menghambat aktivitas ekonomi, khususnya dalam hal persaingan dan dasar bebas sentralisasi memusatkan di sentral disebar ke 5 periode perbankan itu. Yang pertama itu ya sebelum regulasi itu diakibatkan karena adanya KKN. Yang kedua itu ya setelah deregulasi itu. Yang ketiga itu perbankan pada masa krisis di tahun 1997 yang ditandai dengan terbentuknya BRPN. Yang keempat itu pasca krisis ekonomi di tahun 1997 sampai 2004. Yang kelima itu kondisi perbankan terkini KKN yang bermaksud adalah korupsi, kolusi, nepotisme yang berdampak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 dan 1998 yang memiliki dampak yang sangat serius dan merusak pada perekonomian masyarakat dan stabilitas sosial. Beberapa dampak utama yang terjadi selama krisis tersebut meliputi devaluasi rupiah. Salah satu dampaknya itu utama krisis ini adalah devaluasi tajam nilai mata uang rupiah. Jadi devaluasi rupiah itu menyebabkan harga barang dan jasa itu meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya menyebabkan inflasi melonjak. Jadi inflasi tinggi itu ya akibatnya devaluasi mata uang dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok berdampak buruk pada daya beli masyarakat. Orang Indonesia tuh harus menghadapi biaya hidup yang lebih tinggi. Nah, terus kenaikan pengangguran. Banyak perusahaan, terutama yang tergantung pada impor atau memiliki utang dalam mata uang asing, menghadapi kesulitan dalam keuangan dan harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Akibatnya tingkat pengangguran itu sangat meningkat secara signifikan. Terus krisis keuangan sektor perbankan itu kayak kita Indonesia tuh mengalami krisis sangat serius itu dalam banyak bank yang menghadapi tekanan likuiditas dan kesulitan untuk memenuhi kewajiban mereka. Jadi pemerintah tuh harus melakukan penyelamatan bank dan rekonstruksi sektor perbankan. Nah, terus habis itu resesi ekonomi. Akibat krisis ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang signifikan. Jadi pertumbuhan ekonomi itu sangat merosot tajam dan banyak sektor ekonomi yang terdampak secara negatif. Atau penurunan investasi, ketidakpastian ekonomi dan politik selama krisis menyebabkan penurunan investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Habis itu demonstrasi dan kericuhan sosial. Jadi semenjak kita krisis ekonomi memicu protes dan demonstrasi di seluruh negeri kita ini yang seringkali berubah menjadi kerusuhan atau konflik sosial lah gitu. Ini menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial yang parah. Nah, itu turunnya standar hidup, banyak warga Indonesia harus menghadapi penurunan standar hidup atau akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan atau fasilitas dasar lainnya. Jadi kita semakin sulit untuk menghadapi itu untuk Indonesia. Jadi upayanya itu ya pemerintah tuh Indonesia tuh harus mengambil berbagai upayanya untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 atau 1998. Upaya-upaya tersebut itu kayak mencakup berbagai tindakan ekonomi, keuangan, kekeluargaan atau politik untuk memulihkan
stabilitas ekonomi dan sosial. Terima kasih.